Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan di Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang strategi pemerintah Indonesia untuk menghindari middle income trap dari aspek fisikal, moneter, dan utang luar negeri. Di sini kita akan membahas pendahuluannya dulu. Middle income trap atau jebakan pendapatan menengah adalah kondisi ketika suatu negara berhasil keluar dari kategori berpendapatan rendah, namun kesulitan untuk melanjutkan transformasi menuju status negara maju. Negara dalam posisi ini mengalami stagnasi ekonomi yang berkepanjangan, tidak mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, dan gagal dalam melakukan transformasi struktural. Bank Dunia memperkenalkan konsep ini dalam laporan tahun 2007 berjudul Uneased ASEAN Renaissance. Indonesia saat ini termasuk negara berpendapatan menengah dengan PDB per kapita sekitar 4.700 USD di tahun 2023 dan dihadapkan pada tantangan serius untuk keluar dari jebakan ini sebelum tahun 2045. Kebijakan fiskal. Pemerintah Indonesia perlu mengarahkan kebijakan fiskalnya pada peningkatan produktivitas jangka panjang. Pertama, fokus utama harus diberikan pada investasi di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hanya dengan tenaga kerja yang terampil, Indonesia dapat mendorong inovasi, memperluas basis industri, dan naik kelas dalam rantai nilai global. Alokasi anggaran pendidikan yang saat ini sudah mencapai 20% dari APBN harus disertai dengan perbaikan kualitas pengajaran, sarana belajar, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Kedua, pembangunan infrastruktur harus terus diperkuat secara merata di seluruh wilayah, baik berupa jalan, pelabuhan, logistik, energi, maupun jaringan digital. Infrastruktur yang efisien akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mendorong investasi swasta. Ketiga, reformasi perpajakan harus dilanjutkan dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, dan mencegah kebocoran. Pendapatan negara yang kuat akan memungkinkan pemerintah untuk membiayai program strategis tanpa bergantung pada utang secara berlebihan. Selain itu, pemberian insentif fiskal yang selektif kepada sektor industri manufaktur bernilai tambah tinggi. Industri berbasis teknologi serta UMKM ekspor juga harus digencarkan agar transformasi struktural bisa tercapai. Kemudian kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dikelola oleh Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Stabilitas ini merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pertama, inflasi harus dijaga dalam batas yang rendah dan stabil. Inflasi yang tinggi tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kedua, kebijakan suku bunga harus diarahkan untuk mendorong sektor produktif. Suku bunga kredit yang kompetitif akan mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, suku bunga acuan telah diturunkan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan langkah ini perlu dijaga agar tidak menciptakan beban inflasi baru. Ketiga, stabilitas nilai tukar rupiah sangat penting agar industri dalam negeri tetap kompetitif di pasar ekspor, sekaligus menjaga kepercayaan investor asing. Untuk itu, Bank Indonesia perlu terus melakukan intervensi yang proporsional dan menjaga cadangan devisa dalam jumlah aman. Selanjutnya, digitalisasi sistem pembayaran nasional seperti QRIS dan BI Fast harus diperluas untuk mempercepat efisiensi transaksi serta inklusi keuangan, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor informal. Kemudian, kebijakan utang luar negeri. Pengelolaan utang luar negeri merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi makro. Utang yang tidak dikelola dengan hati-hati dapat menimbulkan beban besar di masa depan dan mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa setiap utang luar negeri yang diambil diarahkan untuk pembiayaan proyek-proyek yang produktif, terutama di bidang infrastruktur, energi bersih, pendidikan tinggi, dan teknologi. Proyek-proyek ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menghasilkan return yang cukup untuk membayar kembali utang tersebut. Kedua, rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB
harus dijaga dalam batas aman. Per Maret 2024, rasio utang Indonesia berada di angka sekitar 39% terhadap PDB, masih di bawah batas maksimal yaitu 60% menurut Undang-Undang Keuangan Negara. Namun demikian, kewaspadaan tetap dibutuhkan karena beban bunga utang terus meningkat. Ketiga, diversifikasi sumber utang juga perlu diperhatikan. Ketergantungan terhadap satu negara atau lembaga internasional dapat menimbulkan resiko geopolitik atau ketidakstabilan pembiayaan. Oleh karena itu, pemerintah harus aktif dalam menjalin kerjasama multilateral dan mencari pembiayaan alternatif seperti blended finance, suku hijau, atau skema public-private partnership atau PPP yang melibatkan sektor swasta. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola utang harus terus diperkuat agar masyarakat dan lembaga pengawasan dapat memastikan bahwa setiap dana utang digunakan secara efisien dan sesuai tujuan pembangunan. Penutup, untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia memerlukan strategi pembangunan jangka panjang yang menyeluruh dan konsisten. Kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri harus berjalan secara terpadu, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan industri bernilai tambah tinggi, dan menciptakan iklim investasi yang stabil. Jika strategi ini dijalankan secara konsisten dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 seabad setelah kemerdekaan. Baik, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.